Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita sampai saat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, ya Allah Roh Kudus, tuntun kami. Biarlah kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 16. Saya akan membacakannya di baitnya yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang sukacita, saya percaya setiap kita pasti ingin hidup penuh dengan sukacita. Beberapa orang saya jumpai apa yang membuat mereka bersukacita. Beberapa di antara mereka menyampaikan bahwa saya bersukacita karena saya diberikan kesehatan. Saya bersukacita karena saya bisa bekerja, bahkan saya bisa menempati posisi tertentu. Saya juga bisa bersukacita karena Tuhan memberkati bisnis saya. Saya bersukacita karena saya memiliki anak-anak yang luar biasa. Tuhan memberkati kami semua. Saya bersukacita karena saya bisa lulus dalam kuliah. Saya bersukacita karena apa yang saya kerjakan selalu berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada begitu banyak orang mengalami sukacita yang demikian. Menjadi pertanyaannya adalah, sampai kapan bersukacita di tengah situasi kondisi itu akan terus kita alami? Sukacita yang ditawarkan oleh dunia itu bersifat sementara, sehingga seringkali situasi dan kondisi akan mempengaruhi sukacita orang-orang yang biasanya hidup seperti ini. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa memiliki sukacita yang awet, sukacita yang panjang, sukacita yang terus ada di dalam hidup kita? Hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Pemazmur yaitu Daud, dia mengungkapkan, aku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Saudara, apa yang membuat Daud bisa bersukacita di tengah situasi kondisi yang tidak menentu di dalam hidupnya? Kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya Daud. Tidak lain saudara, tidak bukan karena Daud memiliki satu relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Seperti contohnya saudara, dia memiliki sebuah pengakuan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Saudara, ayat ini mau menunjukkan bahwa relasi Daud begitu dekat. Dia berani mengakui, dia berani menyatakan imannya bahwa Tuhan adalah Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menyadari hanya Tuhanlah yang menjadi tempat untuk dia bisa berlindung. Dan dia bersyukur saudara, pengharapannya tidak sia-sia. Di mana Tuhan menjadi gembala yang baik di dalam perjalanan kehidupannya. Dia dituntun di jalan yang benar sehingga dia boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dia bisa bersukacita, dia bisa memuji Tuhan, dan dia bersyukur ada bimbingan Tuhan hari lepas hari. Dan di mana Daud berani menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara, inilah sumber sukacita Daud. Bagaimana dia memiliki relasi yang dekat akan Tuhan. Relasinya yang dekat akan Tuhan membawa dia semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh Daud, Daud percaya Allah beserta dengan dia. Saudara, ketika Tuhan Allah sudah beserta dengan kita, apa yang menjadi kecemasan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Bukankah sepatutnya kita bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita?
Saudara, apa hari ini yang menjadi sumber sukacitamu? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Relasi yang dekat dengan Tuhan dan hidup yang mengandalkan Tuhan yang akan membawa kita memiliki sukacita yang sejati. Tidak akan hilang oleh karena waktu, situasi, dan keadaan. Mari saudara, milikilah relasi yang dekat dengan Tuhan dengan kita tetap mengandalkan Dia, dan Dialah tempat perlindungan kita. Andalkan Dia karena Dia akan memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami mau ya Tuhan, hidup kami dipimpin oleh-Mu. Kami serahkan setiap langkah hidup kami, setiap keputusan yang akan kami ambil, apapun yang akan kami lakukan ya Tuhan, kami mau serahkan kepada-Mu. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan. Biarlah mereka juga boleh menyerahkan langkah hidupnya untuk dipimpin di dalam Engkau. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong kita untuk kita boleh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.